with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Salam bersih. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan lagi ya, kesehatan hadir dalam kegiatan latihan BCC. Jadi kemarin kita sudah mempelajari semua materi yaitu tentang organisasi ya, tentang sejarah dari BCC. Ya, sejarah dari BCC kita sudah pelajari mulai dari tujuannya, kemudian perilaku ya, etika yang dari anggota BCC itu harus tahu. Ada berapa itu? Ada berapa anggota BCC? Seorang BCC itu harus memiliki apa? Ada berapa? 4 atau 3? 4. Ada. Yang pertama apa? Tangguh. Tangguh ya? Yang kedua, berpikir cepat. Yang ketiga, peduli. Yang keempat, community, bersifat kemanusiaan. Itu yang kita sudah. Kemudian tujuan dari BCC apa nama singkatannya? Kan apa itu tujuan dari BCC itu yang Trigatra. Apa Trigatra itu? 3 berapa? 3 aspek apa? 3 aspek pergerakan BCC ya. Jadi itu apa pertama 3 aspeknya itu? Konser. Yang kedua petualangan atau yang ketiga humanity. Kemanusiaan atau humanity. Itu yang kita harus pegang ya. Kemudian materi itu sudah kita bahas kemarin. Ini Bapak tidak mau ulang-ulang kembali. Semua senior dari anggota BCC ini harus tahu ya. Junior pun juga begitu, harus tahu dari sejarahnya, kemudian tujuan dari BCC itu harus tahu. Tidak boleh tidak ada yang tahu. Kalau itu tidak ada yang tahu, sudah bukan dari bagian dari anggota BCC. Paham kan? Kalau itu tidak diketahui, berarti bukan bagian dari anggota BCC. Nah, kenapa? Karena itu penting. Nanti teman-teman dari luar organisasi bertanya, apa itu BCC? Apa tujuan dari kalian berorganisasi di BCC? Aspek-aspek apa yang pada diri kalian itu harus ada? Kalau itu tidak ada, apa yang mau dikatakan sama orang lain? Nah, kemudian intinya adalah kita bagaimana melestarikan alam. Itu inti. Menjaga alam, melestarikan alam. Bukan kalian yang jadi perusak. Kalian adalah sebagai contoh yang paling tangguh dalam paling terdepan memberikan contoh. Jangan lagi kalian sendiri yang merusak. Gue aja, gue juga yang menanam, gue aja merusak. Salah ya, itu salah pemikiran itu. Kemudian itu sudah kita pelajari tentang organisasi kemarin. Kemudian manajemen organisasi sudah. Nah, kita masuk di tumbuhan. Nah, tumbuhan ini kita sudah ketahui ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama apa? Ada 4 apa? Pteridophyta atau paku ya, ganggang. Nah, alga ganggang, kemudian bryophyta atau lumut. Kemudian yang keempat, tumbuhan. Ini semua tumbuhan ini yang ada di muka bumi. Nah, itu saja 4 itu faktor 4. Kalaupun ada, itu terbagi pada tumbuhan spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kenapa penting kalian harus ketahui? Ini penting karena kita adalah orang yang mau melestarikan alam. Jelas kita harus tahu, kenal dulu siapa itu alam itu. Alam itu di mana? Alam itu apa semua yang ada di alam itu. Ya, kalau ingin melestarikan alam harus tahu. Kalau kau kenal dia, maka dia akan kenal juga kamu. Kalau kau tidak kenal, alam pun akan membinasakan kamu juga. Iya kan? Kemudian dari tumbuhan ini banyak manfaat yang kita bisa dapatkan, banyak sekali ya, sebagai sumber energi ya, sebagai sumber energi yang menghasilkan yang namanya oksigen. Jadi ketika tumbuhan ini musnah, sungguh kejayaan pasti hancur sama kalian. Nah, tidak akan ada yang namanya kehebatan, tidak akan ada yang namanya kekuatan, tidak akan ada yang namanya jabatan ketika lingkungan ini rusak, tumbuhan ini musnah. Karena kenapa? Dari tumbuhan itu bisa mencegah yang namanya banjir, dari tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen, dari tumbuhan itu ada yang saling bersinambungan, interaksi satu sama lain sebagai rantai makanan ya. Itu tidak boleh.
terputus. Nah, ini yang Bapak harapkan dari kalian, bagaimana betul-betul mencintai lingkungan dari dini. Diajarkan kalian dari awal dari ini, supaya ke depan kalian nanti besar, orang-orang yang mau mencintai lingkungan. Sehingga jadi pejabat yang mencintai lingkungan, tidak merusak lingkungan, pejabat yang peduli terhadap lingkungan. Karena kenapa? Kalau ini terjadi, tidak ada pemahaman tentang dari dirinya kalian, pastikan kalian jadi pejabat-pejabat yang merusak yang namanya lingkungan. Tanpa ada bagaimana, tanpa apa ya, untuk memperbaiki lingkungan itu hilang. Nah, dia babat habis hutan tanpa kembalikan namanya reboisasi, tidak ada penanaman kembali. Boleh kita boleh kita bangun, boleh kita apa, tempati. Yang penting bagaimana kita bisa menanam kembali tumbuhan itu. Memanfaatkan bukan boleh, itu adalah bagian dalam konservasi. Dimanfaatkan boleh, tapi bagaimana dimanfaatkan ini bisa dikembalikan ulang dulu. Dengan apa? Reboisasi, penghijauan kembali. Ya, kita butuh rumah, butuh papan, butuh dari pohon, tapi setidaknya kita harus tahu menanam ulang pohon itu sehingga tidak akan terputus. Kalau bayangkan kalau tidak ada pola berpikir seperti itu, maka anak cucunya kita tidak akan kenal yang namanya pohon. Ya, tidak akan kenal yang namanya pohon. Pak, kenapa di contohnya ya, di Mesir, di Arab itu tidak ada pohon? Ya itu adalah karena ini adalah bagian dari kita yang penghasil oksigen terbesar. Dia punya dapat manfaat sampai di luar sana. Tumbuhan itu bisa dapat manfaat dari bisa didapatkan di Arab, di mana, di padang pasir, dapat dia punya hasil dari oksigen udara ini. Coba bayangkan kalau dihancurkan semua hutan di dunia ini, pemanasan global pasti terjadi. Kutub es sebagai penyeimbang suhu pasti akan musnah, mencair. Akibatnya sudah